Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Al-hadis. Shadaqallahul azim. Para hadirin sekalian yang sama-sama kami hormati. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam yang telah memberikan kita berbagai nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan umatnya yang istiqomah hingga ke hari akhir nanti. Hadirin sekalian yang sama-sama kami hormati. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya menyampaikan sebuah ceramah ringkas yang berjudul Ikhlas, rahasia di balik penerimaan amal, dengan merujuk kepada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah ayat ke-5. Saudara-saudara kaum muslimin yang berbahagia, setiap hari kita melakukan berbagai amal kebaikan. Kita mendirikan sholat, berpuasa di bulan Ramadan ini, kita mengulurkan sedekah, dan kita berbuat baik kepada sesama manusia. Namun, pernahkah kita merenung sejenak dan bertanya kepada diri kita sendiri, adakah semua amalan yang kita panjatkan ini benar-benar diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala? Para ulama menjelaskan bahwa syarat utama agar sesuatu amalan itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala ada dua, yaitu yang pertama adalah mutaba'ah atau mengikuti syariat dan sunnah Rasulullah SAW. Dan yang kedua yang menjadi akar kepada segala perbuatan kita adalah ikhlas. Allah Subhanahu wa taala dengan sangat jelas menegaskan kewajiban ikhlas ini dalam Al-Qur'an surat Al-Bayyinah ayat 5, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikhlaskannya ibadah kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan sholat serta memberi zakat, dan yang demikian itulah agama yang benar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat ini merupakan satu teguran dan peringatan yang sangat kuat buat kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa tujuan atas kewajiban dan ibadah manusia bukanlah pada bentuk fisik. Ibadah itu semata-mata sebaiknya pada keikhlasan hati. Lalu apakah ikhlas itu? Ikhlas bermaksud memurnikan niat dalam setiap amalan daripada sebarang unsur selain Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah bukan karena ingin dipuji, bukan karena ingin dilihat orang atau riya, bukan untuk mendapat nama atau status sosial, dan bukan juga karena terpaksa. Ikhlas bermakna kita melakukan kebaikan 100% hanya karena mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa ikhlas ini dipanggil sebagai rahasia di balik penerimaan amal? Ini karena ikhlas itu tempatnya di dalam hati, tersembunyi daripada pandangan mata manusia. Tidak ada siapapun yang tahu sama ada kita benar-benar ikhlas atau tidak, melainkan diri kita sendiri dan Allah yang Maha mengetahui. Seseorang mungkin kelihatan sangat khusyuk dalam sholatnya, bahkan di shop yang paling depan, atau mungkin mendermakan jutaan rupiah secara terbuka. Namun jika di sudut hatinya
terselit walaupun sebesar biji zarah pun perasaan ingin dipuji, maka amalan tersebut menjadi debu yang tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, seorang yang membersihkan tempat wudhu di masjid tanpa dilihat oleh siapapun, tetapi hatinya penuh keikhlasan karena mencintai rumahnya Allah, amalannya yang kelihatan kecil itu mungkin diangkat setinggi-tingginya derajat di surga kelak oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang masyhur, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung pada niatnya. Riwayat Bukhari dan Muslim. Niat yang ikhlas akan membesarkan amalan yang kecil, manakala niat yang rusak akan menghancurkan amalan yang besar. Hadirin sekalian yang sama-sama kami hormati, sebelum saya mengakhiri ini, bagaimanakah cara untuk kita menjaga dan memupuk sifat ikhlas itu? Yaitu yang pertama, senantiasa perbarui niat. Simak kembali niat kita sebelum, semasa, dan melepas melakukan amal perbuatan. Pastikan kompas hati kita tidak tersasar dari mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sembunyikan amal kebajikan. Belajarlah beramal secara sembunyi. Ibarat pepatah, biar tangan kanan yang memberi, tangan kiri tidak mengetahuinya. Inilah adalah latihan terbaik untuk mendidik hati agar tidak gila pujian. Yang ketiga, banyaknya berdoa. Hati manusia sifatnya senantiasa berbolak-balik. Mohonlah kepada Allah agar Dia menetapkan hati kita di atas keikhlasan dan melindungi kita dari sifat riya dan bangga diri atau ujub. Sebagai kesimpulan, marilah kita sama-sama bermuhasabah. Janganlah kita biarkan menat lelah masa dan harta yang kita korbankan di dunia ini menjadi sia-sia di akhir kelak hanya karena kita gagal mendidik sekeping hati ini. Jadikanlah ikhlas sebagai nyawa kepada setiap amal perbuatan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memurnikan kita hati yang suci bersih, menerima segala amal ibadah kita, dan mengumpulkan kita semua di dalam surganya dengan sangat-sangat ringan. Amin ya rabbal alamin. Sekian, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk diri kita semua dan untuk Bapak Ibu pemirsa semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.